Meskipun sebenarnya perut aku tuh lagi nggak enak banget, tapi aku tuh memang harus bangun pagi-pagi. Karena hari ini anak-anak aku tuh mau minta dibontotin. Ada acara makan bersama di sekolahannya. Karena kepala sekolahnya itu mau pensiun. Meskipun perut sakit, tapi harus happy ya ngejalaninnya. Dan nanti juga aku itu mau ke tempat kerjaan suami aku. Maksudnya itu tempat mantan tempat kerja suami aku dulu lah gitu. Jadi mantan tempat kerja apa sih bilangnya? Karena mau ngambil surat rekomendasi ya guys. Jadi suami aku itu udah nggak kerja dari sebulan yang lalu, tepatnya itu di tanggal 7 Juli. Jadi kalian bisa hitung sendiri udah berapa hari ya. Tanya kenapa suami aku itu nggak kerja lagi, sini-sini dikit aja aku mau jelasin. Intinya itu dimanapun kita kerja, apapun itu jenis pekerjaannya, selagi kita masih dihargai, insya Allah itu bakalan betah guys. Tapi kalau kita itu udah kerja nggak dihargai, untuk apa bertahan? Karena bagiku itu harga diri jauh lebih penting ketimbang sama uang. Ya akhirnya suami aku itu memutuskan untuk resign. Bukan dipecat ya guys, tapi keluar sendiri, resign. Kalau kalian tanya penyebabnya itu apa, ya biasalah ya kan, namanya juga kerja di perusahaan seperti itu. Masih ada yang angkat-angkat telur, cari-cari muka, jilat sana jilat sini. Udah bukan hal yang aneh lagi sih sebenarnya. Tapi kalau yang namanya mau naik jabatan tapi menjatuhkan orang itu kayaknya apa ya? Udahlah kalian sendirilah yang nebak ya. Ya akhirnya aku dan suami udah memutuskan ya udah resign aja, keluar aja dari situ. Seperti itu ya guys. Jadi udah nggak cocok aja lagi. Ada beberapa orang yang bertanya, kenapa kok Erna tuh bisa tenang-tenang aja ya suaminya nggak kerja? Sebenarnya sih bukan yang tenang-tenang banget ya guys, tapi lebih mengikhlaskan dan menjalankan aja apa yang ada. Karena sebelumnya itu aku udah pernah ngelewati hal yang jauh lebih sulit dari ini. Itulah sebabnya kenapa aku tuh bisa ya kayak tenang-tenang aja. Emang gak takut kekurangan di rumah, makannya gimana, ininya gimana, itunya gimana. Kalau soal itu aku percayakan aja sama Allah ya guys. Karena aku percaya banget mukjizat Allah itu nyata. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang itu aku masih bisa makan kok satu hari 3 kali. Dan alhamdulillahnya juga nggak yang sampai dikejar utang sana sini. Yaitu karena mensyukuri aja sih guys. Gak tahu aja gitu kayak gimana ya. Kalau soal rezeki itu aku jujur, aku itu nggak meragukan lagi gitu. Karena rezeki itu datangnya itu dari mana aja, dari pintu mana aja. Bukan hanya karena suami kerja terus ada rezekinya, enggak ya guys, bisa dari anak, dari orang lain, ya pokoknya banyak lah. Dan seperti yang kalian lihat juga sekarang ini, dimana suami aku itu udah nggak kerja lagi dan di situ tuh aku nerima 2 keponakan aku yang tinggal di rumah. Alhamdulillah itu rezeki banget guys. Ya walaupun dibilang makannya itu bertambah ya kan, sama pengeluarannya itu bertambah, tapi aku percaya aja semua yang aku jalani sekarang ini pasti ada jalan keluarnya. Ngomong-ngomong, aku udah kelar juga nih buat bontot ketiga anak aku. Buat Mbak Kila, Abang Dika, dan sama adik Randa. Kalau Abang Rizky itu nggak bontot ya guys. Si bontotnya itu aku ada nyambel ati ampela sama aku campur sama tempe. Terus tadi itu aku kayak ada buat gorengan gitu loh. Ada buat keripik-keripik ya biar nggak terlalu hampa-hampa banget. Setelah udah 3 menitan lebih kalian dengerin cerita aku, sampai di sini dulu ya. Makasih loh udah dengerin cerita aku pagi ini. Jangan lupa bersyukur, bahagia selalu, dan dadah, bye bye.